Salam mahasiswa. Kembali lagi kepada sesi video berikutnya dalam tema Kampung Proklim. Dalam tema Kampung Proklim yang kita fokus kepada unit produksi ikan salai yang ada di Kutu Masjid. Kali ini kita akan mewawancari pelaku usaha yang sudah kita katakan berhasil untuk kita mintai keterangan, mungkin arahan atau pengetahuan yang bisa kita ambil untuk buat kita semua mungkin bisa belajar atau bahkan mengembangkan daripada potensi dari ikan salai yang ada di Kutu. Baik, kita coba wawancari beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, bisa perkenalkan Bapak, namanya siapa? Saya Wan Chandra, Kepala PT Usaha Produksi Asap Ikan Kabupaten Kampar. Kebetulan saya alumni Unila. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan sekali ini mohon izin waktunya. Ada beberapa yang ingin kita tanyakan sebagai wacana pembelajaran kita Pak ya, baik untuk kawan-kawan di Unila sebagai katakanlah entrepreneur, pengembangan wirausaha. Jadi kalau boleh tahu pengembangan atau usaha apa yang sudah Bapak lakukan di Kutu Masjid ini yang kita dengar itu merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Kampar, terutama ikan salai Pak, di ikan patin ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk itu? Baik Pak, kebetulan Pak, Kutu Masjid ini adalah desa pindahan yang kena bedol desa PLT Kota Panjang. Jadi namanya dulu Desa Pulau Gadang. Pulau Gadang ya. Dikarkan menjadi Desa Kutu Masjid. Oke, pemekaran dari Desa Pulau Gadang. Jadi pada awalnya karena kami desa pindahan, dulu kami tinggal di daerah sungai Pak, Sungai Kampar. Iya. Kekhawatiran kami waktu pindah ke sini tidak makan ikan, sebab dulu kami di kampung lama ke Sungai Kampar aja pergi mandi sudah pasti bisa bawa ikan. Sedangkan pindah ke daerah yang tidak ada sungai, itu muncul kekhawatiran tidak akan makan ikan kalau tidak punya uang. Jadi dimulai dari situlah Pak, istilahnya walaupun tidak ada sungai, setelah dengan ada rawa-rawa di belakang rumah, itu masyarakat mulai ngolah. Berarti ada inisiatif untuk mengolah lahan yang ada di sekitar rumah Pak ya? Ya munculnya dari masyarakat sendiri Pak, dari masyarakat sendiri. Disitulah mulainya, istilahnya mulai dengan budidaya apa adanya, ala kadarnya, ala kadar secara konvensional ya Pak ya? Kemudian tumbuh, kemudian langsung ada pembinaan, pengkajian dari Balai Teknologi Pengkajian Padang Merkoyan. Mulai di sini bukan hanya istilahnya mengkaji ikan, semua dikaji. Berarti semua potensi yang ada di desa ini dicoba untuk dikaji pemberdayaan Pak ya? Mulai dari ternak, pertanian, sampai ke ikan pengkajiannya. Jadi muncullah istilahnya pengkajiannya yang menggunakan teknologi. Mulai dari benih patin sampai pembesarannya melalui pengkajian tadi sampai istilahnya pengolahannya. Berarti dalam arti kata pembinaannya dilakukan pemerintah itu mulai dari pembenihan, pengkajian terlebih dahulu, kemudian pembenihan, pembesaran hingga ke teknologi tepat gunanya sampai ke market pasarnya ya Pak ya. Jadi selain ada pengkajian, ada istilahnya metode yang paling tepat untuk budidaya ikan patin yang ditemukan oleh Balai Teknologi Pengkajian Padang Merkoyan. Maka masyarakat mulai selain menggunakan teknologi yang dulunya pembesaran ikan dengan menggunakan pakan alternatifnya dengan memasak sendiri. Oke, diolah sendiri bahan pakannya. Jadi dengan ada pengkajian tadi tumbuhlah mesin-mesin pakan sebagai penunjang yang untuk menjadikan bahan pakan yang lebih bermutu. Seiring dengan itu banyak BUMN yang selainnya yang melirik untuk pembinaan desa Kutu Masjid. Dalam arti kata ada badan usaha milik negara yang mulai mulai perhatian serius terhadap yang apa yang sudah dilakukan
dilakukan masyarakat ini Pak ya? Oke, bagus sekali. Makanya muncul dari seperti Telkom itu melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan membina masyarakatnya dengan membantu peralatan-peralatan dan sarana lain, dan mungkin ada juga Pak kredit lunaknya. Oh, pembiayaannya Pak ya? Pembiayaan. Baik, berarti artinya tumbuh pengembangan usaha ini tumbuh kembang dari masyarakat, kemudian ada perhatian dari Badan Usaha Milik Negara untuk lebih mengembangkan kembali. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira dengan adanya perhatian pemerintah ini, berarti sudah ada positif yang keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat setempat, berarti ada peningkatan kesejahteraan secara umum oleh masyarakat tempatan. Harapan Bapak setelah adanya perhatian dari Badan Usaha Milik Negara ini untuk lebih kepada pengembangan, apa kira-kira harapan Bapak kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat Bapak sendiri agar ini menjadi tumbuh lebih besar lagi, lebih dikenal baik tidak dalam lokal, tidak dalam nasional, tapi juga sampai ke luar negeri. Kira-kira bagaimana? Kalau harapan saya khusus ke pemerintah, yang perlu ditumbuhkan adalah kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat tadilah yang harus dilakukan pemberian ilmu, pemberian pemahaman, pelatihan. Karena itu yang kita harapkan untuk tumbuh itu Pak dari masyarakatnya dulu. Betul. Dengan banyaknya produk-produk nanti tumbuh dari masyarakat, tentu pemasaran ikan akan lebih luas. Oke, berarti tinggal dilihat dulu dari masyarakatnya dulu ya Pak ya. Masyarakatnya dulu. Maksimal usaha yang dilakukan masyarakat, pemerintah tinggal memfasilitasinya. Oke, kalau gitu Bapak, terima kasih banyak waktunya, arahannya, apa yang disampaikan Bapak mungkin bisa menjadi pembelajaran kami di universitas dan kawan kami lain, dan kami ucapkan sukses selalu Bapak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, sahabat Unilat, begini Bapak, inilah hasil wawancara kita dengan pelaku usaha, dan ternyata selain dari perhatian dari pemerintah, ternyata diperlukan terlebih dahulu adanya usaha kemauan dari masyarakat untuk melakukan suatu upaya pengembangan dari potensi yang ada di daerah itu sendiri. Terima kasih. Tunggu sesi video berikutnya. Salam mahasiswa. Oke. Terima kasih Pak ya.